Waalaikumsalam. Um, Hmm, semoga semuanya senantiasa dalam kondisi sehat ya. Suara saya terdengar cukup jelas. Jelas, Nars. Oke, baik. Mohon izin saya gabung hari ini dan ini mungkin yang TM terakhir dengan saya ya. Jadi di mata kuliah keperawatan paliatif ini dan hari ini adalah jadwal untuk presentasi kelompok dari kasus asuhan keperawatan eh, paliatif non cancer ya gitu. Jadi silakan nanti teman-teman mengambil alih. Ada mungkin yang jadi moderatornya satu untuk bisa memimpin jalannya presentasi hari ini. Yang mana ada 4 kasus ya teman-teman. Jadi nanti setelah kita panelkan 4 kasus, nanti akan disambung dengan sesi diskusi dari teman-teman lainnya yang mungkin tidak hanya memberikan pertanyaan tapi juga mungkin saran ya. Jadi kalau ada sesi diskusi jangan jangan apa namanya tidak hanya memberikan pertanyaan ya, tapi bisa memberikan feedback yang positif begitu ya. Kemudian untuk kasus yang pertama, kemarin saya diinformasikan oleh PJ-nya ada rek 2 kelompok satu sudah siap. Dari rek 2 kelompok satu mungkin sudah ada perwakilannya yang datang belum? Nah, sudah, Nars. Ye. Kasus 2 reguler 4 kelompok 2. Ya, jadi reguler 4 kelompok 2 apa sudah hadir? Hadir, Nars. Baik, makasih Mbak Mega. Kemudian kasus 3 kelompok 3 reguler 1. Ya, dan kasus 4 reguler 3 kelompok 4. Sudah hadir dari reguler 1 dan 3? Reguler Sudah. 1 kelompok 3 dan reguler 3 kelompok 4. Sudah, Nars. Baik, ya, terima kasih. Mohon untuk kelompok yang tidak disebut atau tidak kebagian untuk presentasi dengan legowo dan tidak berkecil hati, karena kami tetap meminta pelaporan nanti ya di VLM, tetap diambil nilainya dari situ, kemudian makalahnya juga jangan lupa disertakan nama lengkap dari seluruh anggota karena nanti penilaian diambil dari situ ya. Ya baik, untuk mengefisienkan waktu ada yang bersedia menjadi moderator. Terserah moderatornya satu aja untuk kelompok satu, untuk kasus satu. Mungkin yang tidak bertugas ini tidak bertugas untuk presentasi saja sebaiknya ya. Sambil disiapkan PPT-nya mungkin nanti diurut gitu ya dari kelompok satu bukan dari kasus 1, 2, 3, 4. Mohon izin, Nars, untuk yang kelompok satu, untuk yang kasus satu, apa bisa presentasi kedua begitu nih? Karena masih ada kendala untuk yang bisa share screen. Baik. Jadi kasus 2 dulu gitu ya Mbak. Nggih, Nars. Saya sebagai perwakilan dari kasus satu yang Oh presentasi. baik-baik. Ya, silakan atur aja gitu. Baik ya sudah biar cepat mungkin kasus 2 dulu yang kita presentasi 2, 3, 4, 1 gitu ya. Ya, silakan dari kelompok 2 yang mempresentasikan. Kan nggak ada moderatornya ini. Kelompok 2, enggak. Untuk presentasinya maksimal 15 menit ya. Itu. Jadi range-nya 10 menit sampai 15 menit ya. Disebutkan data yang spesifiknya apa, kemudian yang apa yang perlu dikritisi dari kasusnya, gitu ya. Kemudian asuhan keperawatannya apa. Oh, hilang saya. Oke.
tinggal di apa? Dibuka ininya di slideshow. Ya, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Enda dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Eka Vivian, perwakilan dari kelompok 2 Rek 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait asuhan keperawatan paliatif pada pasien heart failure. Baik, berikut anggota dari kelompok kami. Baik, gagal jantung merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2023. Penyakit ini sering disebut dengan gagal jantung kongestif, di mana jantung sudah tidak mampu memompa darah secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Beberapa ahli kesehatan mendefinisikan bahwa gagal jantung merupakan suatu sindrom klinis kompleks yang didasari oleh ketidakmampuan jantung untuk memompakan darah secara keseluruhan dan adekuat karena gangguan struktural dan fungsional pada jantung. Untuk etiologinya, gagal jantung adalah kondisi jantung di mana tidak mampu memompa darah secara efektif dengan etiologi yang bervariasi, yaitu ada penyakit arteri koroner atau PJK disebabkan oleh darah koroner yang tersumbat sehingga terjadi iskemia otot jantung dan mengakibatkan gagal jantung. Kemudian hipertensi yang dapat memaksa jantung bekerja lebih keras sehingga menyebabkan pelemahan otot pada jantung. Kemudian kelainan pada katup jantung, seperti penyakit paru-paru kronis yang dapat menjadi penyebab gagal jantung. Kemudian faktor gaya hidup, seperti konsumsi alkohol berlebihan atau obat-obatan tertentu. Faktor genetik dan riwayat keluarga dengan gagal jantung juga dapat meningkatkan risiko pada. Oke, selanjutnya untuk faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian perubahan struktural dan remodeling ventrikel yang berlanjut pada gagal jantung dengan manifestasi kongestif antara lain. Yang pertama, riwayat kondisi kardiovaskuler. Yang kedua, gangguan endokrin. Yang ketiga, gangguan metabolik. Keempat, paparan toksin jantung. Kelima, gaya hidup. Keenam, obstruktif sleep apnea. Dan yang terakhir, infeksi HIV. Kemudian untuk klasifikasinya, gagal jantung menurut letaknya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama gagal jantung kiri, diklasifikasikan menjadi disfungsi sistolik, ditentukan berdasarkan pengukuran ejection fraction, dan diastolik, yaitu jumlah darah yang dipompa ke seluruh tubuh tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua gagal jantung kanan, di mana kegagalan ventrikel kanan untuk memompa secara adekuat yang disebabkan oleh komplikasi penyakit paru dan hipertensi. Hal ini dapat terjadi karena penderita mengalami gagal jantung kiri. Kemudian klasifikasi gagal jantung menurut derajat sakitnya ada 4. Yang pertama kelas 1 atau tanpa keluhan, di mana individu masih bisa melakukan aktivitas fisik sehari-hari tanpa kelelahan ataupun sesak napas. Yang dua keluhan ringan, yaitu individu
masih dapat beraktivitas fisik ringan, namun dapat menyebabkan kelelahan atau sesak nafas. Yang kelas 3, yaitu keluhan sedang, di mana terdapat batasan aktivitas karena dapat menyebabkan sesak napas, namun keluhan akan hilang jika beristirahat. Kemudian kelas 4, atau keluhan berat, di mana tidak dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari karena mudah lelah dan sesak napas, bahkan saat istirahat akan terasa sesak dan lelah. Oke, berikut patofisiologinya dapat dilihat masing-masing. Oke, untuk manifestasi klinisnya, dari gagal jantung kiri, yaitu kongesti pulmonar, yang mengakibatkan dyspnea atau sesak, batuk, krekel paru, kadar saturasi oksigen yang rendah, adanya bunyi jantung tambahan, bunyi jantung S3 atau gallop ventricle bisa dideteksi melalui auskultasi. Kemudian dyspnea saat beraktivitas, ortopnea, dyspnea nokturnal, paroksismal. Kemudian ada batuk kering dan tidak berdahak di awal, lama-kelamaan dapat berubah menjadi batuk berdahak, sputum berbusa, banyak dan berwarna pink atau berdarah, perfusi darah ringan yang tidak memadai, serta timbulnya bermacam gejala seperti oliguria dan nokturia, gangguan pencernaan, pusing, sakit kepala, konfusi, takikardia, lemah, pulsasi lemah, keletihan, dan lain-lain. Untuk manifestasi klinis dari gagal jantung kanan, ada edema ekstremitas bawah, distensi vena leher dan ascites, hepatomegali dan nyeri tekan pada kuadran kanan atas abdomen akibat pembesaran hepar, anoreksia dan mual, serta keletihan. Untuk pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan, yaitu ada pemeriksaan ronsen, di mana mendeteksi pembesaran ukuran jantung atau penumpukan cairan dalam paru-paru, kemudian elektrokardiografi untuk mendeteksi gangguan irama jantung yang bisa menjadi indikasi gagal jantung, ekokardiografi untuk melihat struktur organ jantung, tes darah untuk mendeteksi suatu jenis protein yang kadarnya akan meningkat jika gagal jantung terjadi, CT scan atau MRI jantung, untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat serta detail, kemudian kateterisasi jantung untuk mendeteksi penyumbatan pada pembuluh. Untuk komplikasinya, itu ada aritmia, tromboemboli, komplikasi saluran cerna, edema paru, hipertensi pulmonal, malnutrisi, dan untuk tata laksana medisnya, yang pertama ada rehabilitasi jantung, yaitu multikomponen meliputi latihan fisik dan promosi aktivitas, edukasi kesehatan, manajemen risiko kardiovaskular, dan dukungan psikologis, dilakukan secara personal sesuai kebutuhan individu. Yang kedua, restriksi cairan, sebanyak 900 sampai 1.200 cc per hari sesuai berat badan, dipertimbangkan terutama pada pasien dengan gejala kongesti berat yang disertai hiponatremia. Kemudian ada terapi farmakologi. Terdapat 3 golongan obat sebagai penyekat SRAA yang direkomendasikan untuk manajemen pasien gagal jantung, yaitu penghambat enzim pengubah angiotensin, penghambat nefrisilin dan reseptor angiotensin, penyekat reseptor angiotensin 3. Penghambat enzim pengubah angiotensin atau ARNI mempunyai kelas rekomendasi 1, sedangkan ARB diberikan hanya jika pasien tidak dapat mentoleransi ACE1 atau ARNI. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok. Baik, selanjutnya untuk kasus 2, seorang wanita Nyonya A usia 51 tahun memiliki riwayat hipertensi sejak 15 tahun. Terkontrak dari infarksi miokard 2 tahun yang lalu. Pasien sering mengeluhkan sesak nafas, terutama saat beraktivitas sedang dan berat. Kaki tampak bengkak. Sehari-hari dirawat di rumah oleh anaknya. Pasien menggunakan nasal kandung 4 lpm dengan frekuensi lebih dari 50% saat di rumah. Hasil pemeriksaan ronsen toraks terakhir menunjukkan kardiomegali 68%.
Pasien tampak lelah dengan kondisinya, tampak lemah dan sering menanyakan kondisinya pada perawat home care yang berkunjung ke rumahnya. Obat-obatan yang dikonsumsi sehari-hari, nifedipine, digoxin, furosemid, simvastatin. Dari hasil pemeriksaan terhadap Nyonya A, didapatkan warna kulit cyanosis. Pada hasil TTV didapatkan TD 210 per 100 mmHg, nadi 120 kali per menit, dengan irama irregular dan teraba lemah. Frekuensi nafas 32 kali per menit dan suhu 36 Celcius, CRT kurang dari 3 detik. Pasien mengeluh lelah dan merasa tidak nyaman ketika beraktivitas karena sesak nafas. Pasien mengatakan khawatir terhadap kondisinya saat ini. Pasien takut meninggal karena sesak nafas yang dialami. Pasien tampak gelisah, bingung, dan pasien mengatakan sulit tidur saat malam hari tidur hanya 5 jam dan siang hari tidak bisa tidur. Untuk pengajiannya, untuk yang pertama identitas pasien, nama lengkap Nyonya A, tanggal lahir 18 Oktober, umur 51 tahun, perempuan, status perkawinan sudah menikah, agama Islam, suku Jawa, pendidikan terakhir SMA, dan lainnya. Untuk keluhan utamanya, pasien mengeluh sesak nafas saat beraktivitas sedang hingga berat. Kemudian riwayat penyakit dahulu, memiliki hipertensi sejak 15 tahun terkontrol dan infarksi miokard 2 tahun yang lalu. Riwayat penyakit sekarang mengeluhkan sesak nafas terutama saat beraktivitas sedang berat dan kaki tapak bengkak. Riwayat kesehatan masa lalu, riwayat hipertensi sejak 15 tahun dan infarksi miokard 2 tahun lalu, dan pasien mengkonsumsi obat-obatan yang dikonsumsi sehari-hari, nifedipine, digoxin, furosemid, dan simvastatin. Kemudian riwayat psikososial, yaitu bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia dan Jawa. Persepsi pasien tentang penyakit, yaitu pasien mengatakan khawatir terhadap kondisinya saat ini, dan pasien takut meninggal karena sesak nafas yang dialami. Kemudian konsep diri, untuk body image, pasien takut meninggal karena dirinya mengalami sesak nafas dan sering menanyakan kondisinya. Untuk ideal diri, pasien ingin sembuh sepenuhnya dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Harga diri, pasien merasa dihargai dan dihormati oleh keluarganya. Untuk peran diri, pasien berperan sebagai seorang ibu, dan personal identity, pasien adalah seorang wanita sekaligus seorang ibu. Kemudian untuk keadaan emosi, pasien mengeluh lelah dan merasa tidak nyaman ketika beraktivitas karena sesak nafas. Perhatian terhadap orang lain atau lawan bicara, pasien merespon lawan bicaranya. Hubungan dengan keluarganya sangat baik. Pasien selalu menceritakan setiap kejadian kepada keluarganya. Kemudian untuk mata tidak ada yang berbeda. Next. Baik, ini hasil pengkajian fisiknya. Next. Baik, untuk analisa data DS-nya, pasien sering mengeluhkan sesak nafas, terutama saat beraktivitas sedang berat. Pasien menggunakan DO-nya, pasien menggunakan nasal konul 4 LPM dengan frekuensi lebih dari 50% saat di rumah. TD-nya 210 per 100 mmHg, nadi 120 kali per menit, dengan irama irregular dan teraba lemah. Frekuensi nafas 32 kali per menit, CRT kurang dari 3 detik, warna kulit cyanosis, dan pemeriksaan ronsen toraks terakhir menunjukkan kardiomegali 68% dan kaki tampak bengkak. Kemudian pathway-nya seperti ini, dan masalah keperawatannya penurunan curah jantung. Kemudian selanjutnya DS-nya, pasien mengeluh lelah, pasien merasa tidak nyaman ketika beraktivitas karena sesak nafas, pasien tampak lelah dengan kondisinya, pasien tampak lemas, TD 210 per 100 mmHg, warna kulit cyanosis, dengan pathway seperti ini. Masalah keperawatannya intoleransi aktivitas. Selanjutnya ada TD 210, nadi 120 kali per menit, irama irregular, frekuensi nafas 32 kali per menit. Pasien mengatakan sulit tidur hanya 5 jam saat malam hari, dan pasien merasa takut meninggal karena kondisinya mengalami sesak nafas. Untuk DO, pasien tampak lelah dengan kondisinya, tampak bingung, tampak gelisah, dan sulit tidur.
masa keperawatan yang diambil yaitu ansietas. Baik untuk prioritas diagnosanya, yang pertama yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload, dibuktikan dengan pasien mengeluh sesak nafas menggunakan nasal kanul, TD 210 per 100 ml lagi, nadi 120 menit, irregular teraba lemah, nafas 32 kali per menit, warna kulit sianosis, hepatomegali, CRT lebih dari 3 detik. Terus yang kedua ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan dyspnea akibat turunnya curah jantung, dibuktikan dengan mengeluh dan terlihat lemah, lelah, dan pasien tidak nyaman ketika beraktivitas. Kemudian ada ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian, dibuktikan dengan pasien mengatakan takut meninggal karena kondisinya sesak nafas dan bengkak pada kaki. Baik untuk diagnosa penurunan curah jantung, SLKI yang diambil, curah jantung yaitu curah jantung. Kemudian sikinya perawatan jantung. Untuk intoleransi aktivitas, SLKI-nya toleransi aktivitas dan sikinya manajemen energi. Untuk ansietas yaitu tingkat ansietas menurun dan reduksi ansietas untuk siki. Baik untuk implementasinya, yaitu dengan diagnosa penurunan curah jantung, itu mengidentifikasi gejala primer penurunan curah jantung, mengidentifikasi gejala sekunder penurunan curah jantung, memonitor tekanan darah, saturasi oksigen, nyeri dada, EKG, aritmia, dan posisi semi-flower atau flower, memberikan diet jantung, kemudian memberikan terapi relaksasi untuk menurunkan tingkat kecemasan, memberikan oksigen apabila saturasi oksigen kurang dari 94, dan menganjurkan aktivitas fisik, serta kolaborasi pemberitaan anti-aritmia dan rujuk program rehabilitasi jantung. Kemudian untuk respon hasilnya, S-nya pasien mengatakan jika beraktivitas sedang susah tidak sesak nafas, O-nya pasien terlihat bengkaknya berkurang, A-nya masalah belum teratasi, P lanjutkan intervensi. Kemudian untuk diagnosa intoleransi aktivitas, implementasinya memonitor kelelahan fisik dan emosional, mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, memonitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas, melakukan latihan rentang gerak pasif, menganjurkan tirah baring, melakukan aktivitas yang bertahap, mengajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan, melakukan kolaborasi dengan ahli gizi mengenai makanan diet. Kemudian S-nya pasien mengatakan jika beraktivitas sedang sudah tidak sesak nafas, O-nya pasien terlihat bengkaknya berkurang, A-nya masalah belum teratasi, P lanjutkan intervensi. Kemudian untuk diagnosa keperawatan ansietas, implementasinya mengidentifikasi saat tingkat ansietas berubah, mengidentifikasi kemampuan mengambil keputusan, memonitor tanda-tanda ansietas, menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, menemani pasien untuk mengurangi kecemasan dan memahami situasi yang membuat ansietas, mendengarkan dengan penuh perhatian, menggunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, menempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan, serta memotivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Untuk respon hasilnya, pasien mengatakan sudah bisa tidur selama 7 jam, observasinya pasien terlihat lebih cerah, A-nya masalah teratasi sebagian, dan P dilanjutkan intervensinya. Baik, selanjutnya ini adalah instrumen penapisan kasusnya. Baik, ini daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ke kelompok 3. Maaf, kasus 3. Mohon diperhatikan waktunya ya, maksimal 15 menit. Oke, terima kasih Mbak Eka dan Bu Putu yang sudah mempresentasikan untuk kasus 2. Nanti misalkan ada yang ingin didiskusikan, disimpan dulu. Silakan untuk yang kasus 3.
Sudah adakah? Yang kasus 3? Ya, baik, baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus CVA trombosis. Boleh minta tolong next slide. Untuk anggota kelompoknya ada Biventi, Putri Nira, Lofi, Yunita, Sela, Misrina, Faradila, Sabrina, Sintadian, Puput, Maria, dan Enrico. Minta tolong next slide. Nah, untuk yang pertama mengenai definisi CVA atau cerebrovascular accident, yaitu penyakit karena adanya sumbatan pembuluh darah yang menyebabkan berhentinya suplai oksigen ke otak. Nah, penyakit ini ditandai dengan adanya wajah lumpuh sebelah, kemudian bicara pelo, lumpuh anggota gerak bahkan sampai koma dan dapat mengancam jiwa. CVA trombosis ini juga termasuk jenis stroke non-hemorrhagic atau non-stroke iskemik yang terjadi karena ada penurunan aliran darah pada otak. Boleh next slide. Nah, untuk etiologinya, CVA trombosis ini karena ada hambatan aliran darah menuju otak, karena ada disfungsi dari pembuluh darah dan biasanya disebabkan oleh penyakit aterosklerotik, diseksi arteri, displasia fibromuskular, atau kondisi peradangan. Kemudian untuk faktor risikonya dibagi menjadi 2. Yang pertama yang tidak dapat dimodifikasi, meliputi genetik, ras, usia, jenis kelamin, dan mengalami riwayat pernah mengalami stroke sebelumnya. Kemudian faktor risiko yang dapat dimodifikasi ada obesitas, hipertensi, hiperlipidemia, kebiasaan merokok, dan pola hidup yang tidak sehat. Untuk klasifikasi ada 2. Yang pertama yaitu CVA hemorrhagic, disebabkan karena pecahnya pembuluh darah otak, biasanya terjadi saat melakukan aktivitas atau bisa juga terjadi pada saat istirahat. Kemudian jenis yang kedua yaitu CVA non-hemorrhagic, biasanya berupa iskemi atau sumbatan, atau juga bisa berupa emboli dengan trombosis cerebral yang biasanya terjadi saat istirahat, bangun tidur, atau waktu pagi hari. Pada stroke CVA jenis ini tidak terjadi perdarahan, namun terjadi iskemik yang menimbulkan hipoksia dan mengakibatkan edema sekunder. Boleh next slide. Untuk pemeriksaan diagnostiknya, ada CT scan bagian kepala, pemeriksaan fungsi, EKG, elektroensefalografi, pemeriksaan darah, dan juga pemeriksaan MRI. Lalu untuk manifestasi klinisnya, yang pertama ada mengalami kelumpuhan pada sebagian tubuh, terutama pada salah satu tangan atau kaki. Kemudian kesulitan berbicara, sulit mengontrol gerakan mata, mengalami kesulitan bergerak dan melakukan aktivitas fisik, kesulitan berjalan dan menggerakkan kaki, sulit mengkoordinasikan gerakan tubuh, kehilangan keseimbangan, pola nafas tidak teratur, kehilangan kesadaran, dan juga kelumpuhan. Kemudian untuk komplikasinya ada aspirasi, paralitik ileus, atrial fibrilasi, dekubitus, diabetes insipidus, dan peningkatan tekanan intrakranial. Lalu untuk tata laksana medisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengobatan secara konservatif. Bisa diberikan vasodilator, obat histamin, aminofilin, acetazolamid, papaverin, kemudian bisa diberikan antiagregasi trombosis seperti aspirin untuk
mengurangi pelepasan agregasi trombosis yang terjadi sesudah ulcerasi alteroma. Kemudian bisa diberikan antikoagulan gunanya untuk mencegah terjadinya trombosis atau emboli di tempat lain. Tata laksana medis yang kedua yaitu secara pembedahan atau operatif, gunanya untuk memperbaiki aliran darah serebral. Contohnya berupa tindakan endosterektomi karotis, revaskularisasi, evaluasi bekuan darah pada stroke akut, ugasi arteri karotis komunis di leher, khususnya pada kondisi aneurisma. Berikutnya pengobatan fase subakut atau pemulihan yang terjadi setelah dari 10 hari, bisa diberikan tindakan terapi wicara, terapi. Boleh minta tolong next slide. Nah, untuk kasusnya, Tuan Krebs, seorang laki-laki usia 67 tahun, pos perawatan di rumah sakit karena diagnosis CVA trombosis. Pasien memiliki riwayat hipertensi tidak terkontrol sejak 13 tahun, diabetes 3 tahun tidak terkontrol, dan hiperkolesterol. Kondisi Tuan Krebs saat ini tampak lemah, mengalami kelemahan ekstremitas kanan atas dan bawah, dan juga mengalami pelo. Saat ini, Tuan Krebs terpasang NGT dan sesekali menggunakan oksigen nasal kanul bila sesak nafas. Keluarga menanyakan bagaimana perawatan pasien stroke di rumah. Tuan K berkata bahwa badannya lemas dan tidak bisa beraktivitas. Pasien berkata hanya bisa terbaring di tempat tidur, kemudian kegiatannya selalu dibantu oleh keluarga. Nyonya K cemas karena pasien tidak dapat beraktivitas seperti sebelumnya. Pasien merasa malu, kemudian merasa seperti diasingkan oleh anaknya, dan takut selalu sering merepotkan keluarga. Seperti dalam berpakaian, mandi, dan aktivitas lainnya masih dibantu oleh anaknya. Boleh minta tolong next slide. Nah, untuk pengkajiannya ada identitas, bisa dilihat di layar, kemudian ada penanggung jawab keluarga, yaitu istrinya. Boleh minta tolong next slide. Untuk riwayat kesehatannya, keluhan utama, pasien mengalami kelemahan pada bagian kaki dan tangan, kemudian mengalami kepiluan dalam berbicara. Untuk riwayat kesehatan sekarang, pasien mengalami penurunan kesadaran dan kelemahan anggota gerak kanan. Kemudian ada riwayat penyakit hipertensi sejak 13 tahun lalu dan diabetes sejak 3 tahun lalu. Untuk riwayat kesehatan terdahulu, pasien pernah dirawat di ruang Bougainville RSSA sekitar 3 bulan lalu dengan diagnosa hipertensi dan diabetes tipe 2. Kemudian belum pernah menjalani operasi, tidak punya alergi makanan, minuman maupun obat, lalu memiliki riwayat stroke sekitar 5 tahun yang lalu. Untuk riwayat kesehatan keluarga, pihak keluarga sebelumnya ada yang pernah mengalami penyakit yang sama dengan yang dialami pasien saat ini. Slide. Untuk pengkajian kesehatan fungsional ada pola nutrisi, pasien nafsu makannya berkurang karena kesulitan menelan makanan dan sering dimuntahkan. Kemudian pola eliminasinya, pasien sudah 2 hari tidak BAB, untuk BAK-nya terpasang kateter dan keluaran urinnya berwarna jernih sekitar 500 cc. Untuk pola afektifnya bisa dilihat di layar. Kemudian tidurnya, pasien mengeluh sulit tidur, tapi kadang juga bisa tertidur nyenyak. Next slide. Untuk pengkajian aspek psikososiokultural, konsep dirinya ada body image, peran, identitas diri, harga diri, dan ideal diri. Boleh next slide. Aspek berikutnya mengenai hubungan mengenai status mental, kemudian ada pemeriksaan fisiknya dari head to toe. Mungkin bisa next slide. Nah, ini mengenai
instrumen pelapisan paliatifnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Ya, bisa langsung dijelaskan siapa gilirannya? Ya, halo? Bisa langsung dilanjutkan aja deh kalau nggak ada. Langsung slide selanjutnya aja, Mbak. Oke, saya izin melanjutkan ya, Mas dan teman-teman. Untuk analisa data dari kasus yang tadi, yang pertama dengan masalah perawatan berupa ketidakberdayaan. Dengan data subjektifnya, Tuan K mengatakan merasa lalu karena tidak bisa beraktivitas dan menggantungkan keluarga. Kemudian Tuan K mengaku merasa tidak berdaya untuk melakukan aktivitas karena penyakitnya dan didukung dengan umur yang semakin menua. Kemudian Tuan K merasa diasingkan oleh anaknya dan merasa terkekang, merasa frustasi, lelah, dan berpikiran sulit sembuh. Objektifnya aktivitas harian pasien itu masih dibaca agar kemudian perawatan yang kedua boleh minta tolong next slide. Nah, lanjutan dari tadi, data subjektifnya, pasien jika ditanya tidak segera merespon, kemudian merasa bingung dan khawatir, dan sering tidak nafsu makan. Untuk data objektifnya, pasien tampak gelisah. Kemudian masalah perawatan berikutnya, harga diri rendah situasional, dengan data subjektif dan objektif bisa dilihat di layar. Bisa minta tolong next slide. Kemudian masalah perawatan berikutnya, nyeri akut, lalu gangguan mobilitas fisik. Boleh minta tolong next slide. Kemudian ada masalah resiko perfusi cerebral tidak efektif. Boleh minta tolong next slide. Kemudian ada resiko defisit nutrisi. Nah, untuk prioritas diagnosanya, yang pertama, resiko perfusi cerebral tidak efektif dibuktikan dengan hipertensi,
Nah, di 120 kali 1 per menit, kemudian suhu 37,8 Celcius. Prioritas yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis dibuktikan dengan respiratory rate 24 kali per menit, penggunaan per sleep breathing, sesekali menggunakan nasal kanul bila sesak, sesekali mengeluh sesak. Yang ketiga, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis dibuktikan dengan mengeluh nyeri skala 4, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, dan tekanan darahnya meningkat. Yang keempat, yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan massa dan kekuatan otot, dibuktikan dengan mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, hanya bisa terbaring di tempat tidur, kelemahan ekstremitas kanan atas dan bawah, dan fisiknya lemah. Kemudian yang kelima, risiko defisit nutrisi dibuktikan dengan ketidakmampuan menelan, ketidakmampuan mencerna, sering muntah, tidak nafsu makan, terpasang NDT, dan body mass index normal 24,2 kg per meter kuadrat. Kemudian diagnosa berikutnya yaitu ketidakberdayaan berhubungan dengan interaksi interpersonal kurang memuaskan, dibuktikan dengan pasien bergantung pada keluarga, merasa diasingkan oleh anak, tidak berdaya, melakukan aktivitas, merasa frustasi dan terkekang, ADL dibantu sebagian hingga total. Kemudian ansietas berhubungan dengan krisis situasional, dibuktikan dengan merasa bingung, khawatir jika ditanya tidak konsentrasi, sulit tidur, tidak nafsu makan, dan tampak gelisah. Berikutnya, harga diri rendah situasional berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh, dibuktikan dengan pasien merasa bersalah, merepotkan keluarga, menilai dirinya sulit sembuh, dan malu berinteraksi dengan orang lain karena pelo. Boleh next slide. Untuk diagnosis yang pertama, yaitu risiko perfusi cerebral tidak efektif, keluarannya berupa status neurologis dengan intervensi pemantauan tanda-tanda vital. Boleh next slide. Untuk diagnosis yang kedua, pola nafas tidak efektif, keluarannya berupa pola nafas dengan intervensi manajemen jalan nafas. Oke, diagnosis yang ketiga, nyeri akut, keluarannya tingkat nyeri menurun, kemudian intervensinya manajemen nyeri. Next slide. Untuk diagnosis yang keempat, gangguan mobilitas fisik, keluarannya mobilitas fisik meningkat, dan intervensinya hubungan mobilisasi. Untuk diagnosis yang kelima, resiko nutrisi, keluarannya status nutrisi membaik, kemudian intervensinya manajemen gangguan nutrisi. Untuk diagnosis yang keenam, yaitu ketidakberdayaan, keluarannya berupa keberdayaan, kemudian intervensinya promosi harapan. Untuk diagnosis yang ketujuh, yaitu ansietas, keluarannya tingkat ansietas dapat menurun, kemudian intervensinya berupa reduksi ansietas.
Tolong next slide. Untuk diagnosis berikutnya yaitu ada diri dan situasional, warnanya dari diri rendah, intervensinya promosi harga diri. Sepertinya ya adalah dari teman saya. Mungkin bisa disebutkan berdasarkan dari kelompok 3 regular 1, apabila ada salah kata, maka saya sarankan kepada Terima kasih Mbak Nisrina. Untuk yang selanjutnya ke kasus 4. Kasus 4 sudah ada? Dan siap? Kasus 4 adalah dari 3 kelompok 4. Silakan. Halo, kelompok kasus 4. Oke, silakan. Sudah silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Semua pemilik kelompok 4 LR 3 akan mengeluarkan laporan kasus demensia dengan demensia. Oke, berikut untuk anggota kelompok ini sudah dilihat. Oke, baik, jadi untuk definisi dari demensia yaitu merupakan gejala dari penurunan memori, berpikir, perilaku, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk istilahnya itu kehilangan kapasitas intelektual pada demensia tidak hanya pada memori ingatan saja, tapi juga pada kognitif dan kepribadian. Demensia merupakan penyakit degeneratif neurologis yang progresif dan permanen atau irreversibel. Untuk klasifikasinya sendiri, jadi namanya degeneratif Alzheimer. Akibat degenerasi otak mengalami penurunan fungsi intelektual dan emosional secara progresif. Kemudian ada demensia vaskular. Ini sering terjadi pada laki-laki dan mengalami demensia. Untuk demensia WBD yaitu terjadi akibat adanya endapan protein berkembang di sel saraf pada bagian otak. Untuk klasifikasi selanjutnya demensia frontotemporal yaitu gangguan fungsi otak area panjang sering melakukan gerakan berulang, tidak merasakan empati dan kehilangan minat. Demensia berhubungan dengan HIV. Untuk etiologinya yang reversibel yaitu obat sedatif, antikonvulsan, obat penenang, gangguan emosional, depresi, metamabolik, hiperglikemia, dan resistensi insulin. Untuk nutrisi, kekurangan asam lemak, omega 3, tumor dan trauma, tumor metastatik dari barat dan paru dan anemia. Untuk infeksi yaitu encephalitis oleh virus dan bakteri. Ada juga arteriosklerosis. Untuk non-reversibelnya degeneratif vascular infeksi. Untuk manifestasi klinisnya kehilangan memori, lupa tentang informasi yang baru didapat atau dipelajari,
Nama itu kan benda untuk kesulitan dalam DLL itu tidak menghilangkan dari persiapan aktivitas sehari-hari. Halnya operasi waktu depan ini orangnya berjalan di mana mereka berada, tidak dapat mengambil keputusan suasana hati berbeda seperti takut, curiga, yang berlebihan, menjadi sangat bingung. Untuk faktor risikonya sendiri itu ada usia, etnis, faktor genetik, aktivitas fisik, merokok, penggunaan obat, tingkat pendidikan, konsumsi alkohol, indeks massa tubuh, penyakit penyerta, dan faktor lingkungan. Tapi sebetulnya dengan siapa perjalanan yang dulu setelah terjadi ketidaknyamanan kognitif karena otak mengalami kerusakan kalau ada bagian korteks cerebral dan hipotalamus. Dengan yang kemudian orang-orang memusatkan pikiran juga mundur dalam keadaan hidup menjelang usia orang suka lagi memusatkan pikiran dan makin sedikit perhatian yang diberikan makin suka orang-orang kembali. Untuk pemeriksaan menurutnya ada pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan terhadap elektrolit, dan tiroid dan vitamin B12, pemeriksaan pencernaan otak menentukan beratnya penyakit serta prognosis. Contohnya ada untuk ECG, untuk positron emission tomografi yang disingkat PET dan single photon emission tomografi spek untuk ada MRI. Ada pemeriksaan juga EEG ini tidak menunjukkan adanya kelainan yang spesifik. Pada stadium lanjut ditemukan adanya perlambatan umum dan kompleks secara periodik. Untuk penata laksanaannya, untuk yang umum itu ada terapi elektrokonvulsif, monitor tanda-tanda vital dan jantung, support nutrisi dan cairan, diet cair atau lunak, fisioterapi, occupational terapi. Pengobatannya psikotik, haloperidol ya, sedatif, hipnotik yaitu chloral hydrate, agen ansietas yaitu ada lorazepam, diazepam, antidepresan, laksatif. Ada terapi farmakologis yaitu ada antioksidan, vitamin E, vitamin C, antiinflamasi, obat penghambat. Terus untuk yang terapi non farmakologis ada program harian untuk klien, istirahat yang cukup, orientasi realitas, rehabilitasi, terapi musik, terapi rekreasi, brain gym atau senam otak atau terapi puzzle. Untuk pencegahannya sendiri yaitu konsumsi makanan sehat yang kadar lemak dan kolesterol rendah. Berhenti merokok dan batasi konsumsi minuman keras, menderita stroke, diabetes, hipertensi atau kolesterol tinggi diharapkan teratur dalam mengkonsumsi obat yang disarankan oleh dokter setelah menjalani nasihat dari dokter mengenai pola hidup sehat. Jika mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, berusaha untuk menurunkan berat badan secara aman. Rutin memeriksa tekanan darah serta kadar kolesterol, menggunakan gula darah secara teratur agar Anda selalu waspada, berolahraga rutin. Oke. Selanjutnya untuk komplikasinya sendiri yaitu meningkatkan resiko infeksi di seluruh bagian tubuh. Terus ada ulcus diabeticus, infeksi saluran kemih, pneumonia, kejang, kontraktur sendi, kehilangan kemampuan untuk merawat diri, malnutrisi dan dehidrasi akibat nafsu makan, dan kesulitan menggunakan peralatan. Mungkin untuk aspek dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pengkajian keperawatan, pengkajian kategori fisiologi untuk subkategori nutrisi dan cairan. DS-nya keluarga mengatakan bahwa klien tampak lebih kurus dari sebelumnya dan berat badan turun dari 56 menjadi 50 kg. Untuk DU-nya, intake nutrisi via oral sangat minim, 4-5 sendok saja per hari. Klien tidak mau makan, terpasang NGT, infus RL, dan drip neurobion. Untuk eliminasi, next, DU-nya menggunakan pampers. Untuk aktivitas dan istirahat, DS-nya klien mengatakan sendi-sendi di kakinya terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. DU-nya kondisi tampak lemah, sudah tidak mampu duduk sendiri, hanya mampu bergeser di atas tempat tidur. Untuk neurosensori, DU-nya demensia 4 tahun terakhir. Next.
Untuk kategori perilaku, subkategori kebersihan diri, untuk DO-nya diseka sehari 2 kali oleh anaknya. Untuk yang kategori lingkungan, subkategori keamanan dan proteksi, DO-nya beberapa kali klien tampak berontak hingga hampir jatuh dari tempat tidur. Untuk analisa data, untuk diagnosa keperawatan, kita mengambil defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis, dibuktikan dengan berat badan turun 6 kilo, keluarga mengatakan klien tampak lebih kurus, klien tidak mau makan, intake nutrisi via oral sangat minim. Untuk DS-nya, keluarga mengatakan bahwa klien tampak lebih kurus dari sebelumnya dan berat badan turun dari 56 menjadi 50. Untuk DO-nya, intake nutrisi via oral sangat minim, 4-5 sendok saja per hari, klien tidak mau makan. Next. Diagnosa yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan kognitif. Diberikan dengan klien mengatakan sendi-sendi di kakinya terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. Kondisi tampak lemah, sudah tidak mampu duduk sendiri, hanya mampu bergeser di atas tempat tidur. Untuk DS-nya, klien mengatakan sendi-sendi di kakinya terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. Untuk DO-nya, kondisi tampak lemah, sudah tidak mampu duduk sendiri, hanya mampu bergeser di atas tempat tidur. Untuk yang diagnosa yang ketiga yaitu defisit perawatan diri. Untuk DS-nya menolak melakukan perawatan diri. Next. Klien terkadang tidak mau jika dipasangkan pampers dan diseka. DO-nya tidak mampu mandi, mengenakan pakaian dan ke toilet, minat melakukan perawatan diri pulang. Untuk prioritas diagnosanya, yang pertama yaitu gangguan mobilitas fisik, yang kedua defisit nutrisi, yang ketiga defisit perawatan diri. Untuk intervensinya, untuk diagnosis keperawatan defisit nutrisi, keluarannya status nutrisi, intervensinya manajemen nutrisi. Yang kedua yaitu diagnosa gangguan mobilitas, keluarannya mobilitas fisik. Untuk psikinya dukungan mobilitas. Yang ketiga defisit perawatan diri, untuk keluarannya perawatan diri. Untuk psikinya dukungan perawatan diri. Next. Untuk implementasi dari gangguan mobilitas fisik, tindakannya bisa dilihat di layar. Untuk defisit nutrisi juga bisa dilihat di layar dan defisit perawatan diri juga. Yang selanjutnya yaitu instrumen penapisan paliatif. Kita menggunakan SPIC tool yaitu Supportive and Palliative Care Indicator Tool. Bisa dilihat di layar juga untuk indikator umum, indikator klinis, sama indikator demensia atau penekanan, indikator penyakit darah. Next. Nah, untuk keterangannya yaitu skor 0 sampai 2 itu tidak perlu intervensi paliatif, untuk skor 3 itu perlu observasi pasien, terus untuk skor 4 sampai lebih dari 4 itu perlu intervensi paliatif. Untuk kesimpulannya, total skor ini adalah 4 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa pasien membutuhkan perawatan paliatif. Yang kedua yaitu total skor indikator klinis adalah 5 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa pasien membutuhkan perawatan paliatif. Terima kasih. Selanjutnya, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir dari kasus 1, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya Nurse Endah. Di sini saya Gita Sakifa dan juga nanti rekan saya dari Rizky Nurfadila selaku perwakilan dari kelompok 1 reguler 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan studi kasus chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Kemudian untuk yang pertama terkait dengan konsepnya yaitu definisi. Chronic kidney disease merupakan kerusakan fungsi ginjal di mana fungsi ginjal tidak dapat membuang racun dan produksi sisa dari darah menurut Lestari di tahun 2020. Ada juga definisi bahwa CKD merupakan suatu kejadian klinis yang ditandai dengan fungsi ginjal irreversibel pada suatu derajat di mana memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap berupa dialisis atau transplantasi ginjal. Nah, kalau dikombinasikan kedua definisi tersebut bisa diartikan CKD itu suatu penyakit perubahan fungsi ginjal yang bersifat progresif dan irreversibel yang tidak dapat lagi pulih atau kembali sembuh secara total yang dapat disebabkan oleh berbagai hal di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan elektrolit yang menyebabkan uremia. Yang selanjutnya adalah terkait dengan klasifikasinya. Untuk klasifikasinya ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan GFR atau glomerular filtration rate dan juga blood urea nitrogen atau BUN. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan stadiumnya. Untuk yang berdasarkan nilai GFR, mungkin ini bisa dilihat dari nilai GFR-nya ini terbagi jadi stadium 1, 2, 3A, 3B, 4, dan 5 dengan deskripsi yang sudah tertera di layar. Dengan nilai GFR yang tertera di layar juga, semakin kecil, semakin tinggi stadiumnya, semakin kecil nilai GFR-nya. Nah, jadi nilai GFR itu menunjukkan seberapa besar fungsi ginjal yang dimiliki oleh pasien sekaligus sebagai dasar penentuan terapi. Nah, semakin parah CKD-nya yang dialami, maka nilai GFR-nya semakin kecil. Nah, peninjauan gagal ginjal itu bisa dilihat dari hubungan antara bersihan kreatinin dengan GFR sebagai presentasi dari keadaan normal terhadap kreatinin, serum, dan kadar BUN-nya. Nah, untuk kadar BUN sendiri itu perhitungannya itu dilihat dari urea darah dikali 28 dibagi 60. Nah, untuk berdasarkan stadiumnya itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, stadium pertama ini ciri-cirinya itu penurunan cadangan ginjal, tapi tidak ada gejala dan kreatinin serum sama BUN-nya itu masih normal. Gangguan fungsinya itu baru terdeteksi setelah adanya beban kerja yang berat dan juga ada tes pemekatan urin yang lama atau tes GFR. Nah, untuk yang stadium kedua itu disebut dengan insufisiensi ginjal dan di stadium ini ginjal itu sudah mulai kehilangan fungsinya hingga 75% dan kadar BUN dan juga kreatinin serumnya itu sudah meningkat melebihi normal namun masih termasuk ringan. Nah, di pasien ini itu menunjukkan beberapa gejala seperti nokturia, poliuria karena adanya gangguan kemampuan pemekatan pada ginjal. Kemudian di stadium yang terakhir atau end-stage renal disease atau ESRD, ini terjadi apabila 90% massa nefron sudah hancur dan hanya tersisa 200.000 nefron yang masih utuh. Nah, di kondisi ini itu kadar BUN-nya itu sudah meningkat, kreatinin serumnya juga sangat tinggi, bersihan kreatininnya itu 5-10 ml per menit atau bahkan kurang. Pasien itu juga sudah mulai merasakan gejala yang berat karena ginjal yang sudah nggak lagi bekerja untuk mempertahankan homeostasis cairan dan juga elektrolitnya. Pasien biasanya sudah mengalami oliguria juga, pengeluaran urinnya itu kurang dari 500 ml per hari. Untuk penyebab dari CKD ini sendiri itu ada banyak. Nah, bisa terjadi dari infeksi seperti pielonefritis kronik, seperti infeksi saluran kemih dan juga glomerulonefritis, yaitu penyakit peradangan. Kemudian ada penyakit vaskular hipertensif, contohnya nefrosklerosis benigna, kemudian nefrosklerosis maligna, dan juga ada juga karena gangguan jaringan ikat seperti lupus eritematosus sistemik, kemudian ada juga gangguan kongenital dan juga herediter seperti penyakit ginjal polikistik, dan juga ada disebabkan karena penyakit metabolik seperti DM, GUT, dan amyloidosis. Kemudian ada nefropati toksik, kemudian seperti penyalahgunaan analgesik, kemudian nefropati obstruktif seperti alveolar neoplasma dan juga fibrosis neutropenia. Ini untuk yang infeksi saluran kemih atas, dan untuk yang infeksi saluran kemih bawah itu seperti anomali kongenital pada leher kandung kemih dan juga uretra. Untuk patofisiologinya sendiri, penyakit gagal ginjal kronis ini terjadi karena adanya cedera kronis yang menyebabkan hilangnya nefron secara irreversibel.
Sisa nefron yang tersisa menerima beban kerja yang besar, memicu upaya kompensasi tubuh dengan hipertrofi struktural dan fungsional nefron yang tersisa. Kemudian diperantai oleh molekul vasoaktif. Nah, proses ini akhirnya menyebabkan hiperfiltrasi kompensatorik yang mengakibatkan fibrosis ginjal yang apabila berlanjut dengan glomerulosklerosis dan atrofi tubular sebagai ciri khasnya. Nah, stadium dini ini terjadi saat penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG yang progresif diikuti dengan gejala seperti nokturia, badan lemah, penurunan berat badan. Nah, gejala uremia, anemia, dan peningkatan tekanan darah dan juga gangguan metabolisme muncul saat LPG menurun di bawah 30% dan di bawah 15% komplikasi serius muncul dan pasien membutuhkan terapi pengganti ginjal seperti dialisis atau transplantasi ginjal. Untuk yang selanjutnya adalah tentang manifestasi klinis. Nah, manifestasi klinis ini terbagi dari beberapa stadiumnya. Di stadium 1 dan 2 atau stadium dini, itu biasanya tidak mengeluhkan gejala, nggak ada seperti yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya. Tapi di LFG-nya ini ada penurunan dan jadinya tuh sulit untuk didiagnosis dengan pemeriksaan klinis aja. Nah, gejala klinis ini biasanya tuh berdasarkan yang penyakit yang membawanya, seperti udem pada pasien sindroma nefrotik. Nah, untuk stadium selanjutnya, stadium 3 dan 4, itu sudah mulai ada kelainan gambaran klinis dan laboratorium yang lebih menonjol karena adanya penyakit ginjal kronisnya itu sudah mengganggu hampir seluruh sistem organ pasien. Nah, untuk kelainan yang terlihat sekali itu mudah lelah dan juga nafsu makan sudah mulai menurun. Nah, untuk stadium yang kelima itu sudah terjadi akumulasi toksin pada tubuh pasien sehingga muncul gejala yang disebut sindrom uremia seperti letargi, lemah, anoreksia, mual, muntah, nokturia, kelebihan volume cairan, neuropati perifer, pruritus, uremifros, perikarditis, kejang-kejang hingga koma. Nah, untuk gejala komplikasi penyakit ginjal ini tuh bisa ada anemia, osteodistrosi renal, kemudian metabolik, gangguan keseimbangan elektrolit dan juga payah jantung. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ini ada beberapa. Yang pertama ada urinalisis, yang diperiksa itu ada beberapa seperti yang sudah tertera di layar. Kemudian ada pemeriksaan fungsi ginjal seperti LFG dan kemampuan ekskresi ginjal. Untuk pemeriksaan radiologi itu dilihat dari foto polos abdomen itu ada batu di radio opak, kemudian ada pilografi intravena, kemudian bisa di USG juga untuk memperlihatkan ukuran ginjal itu yang lebih kecil, kemudian korteksnya sudah menipis, dan lain sebagainya seperti yang tertera di layar. Kemudian ada juga pemeriksaan renografi atau pemindaian ginjal apabila ada indikasi untuk melakukan renografi ini. Untuk yang selanjutnya adalah biopsi ginjal. Ini tuh untuk mengetahui etiologi, menetapkan terapi, prognosis, dan juga evaluasi hasil terapi yang diberikan. Nah, untuk biopsi ginjal ini dilakukan pada pasien yang ginjalnya itu masih cukup normal dan diagnosis non invasif itu nggak bisa ditegakkan. Nah, untuk selanjutnya adalah tata laksana. Tata laksana juga ada beberapa. Yang pertama itu dengan konservatif seperti pemeriksaan lab darah, kemudian pemeriksaan urin juga, observasi balance cairan dan juga edema, kemudian bisa juga dengan membatasi cairan yang masuk. Untuk yang selanjutnya ada dialisis. Nah, dialisis ini peritoneal dialisis dilakukan pada kasus emergensi dan bisa dilakukan di mana saja selama tidak akut. Untuk yang selanjutnya ada juga hemodialisis, yaitu dialisis yang dilakukan melalui tindakan invasif di vena menggunakan mesin. Nah, awalnya itu digunakan hanya untuk daerah femoralis, namun untuk mempermudah dilakukan juga dengan AV fistul atau menggabungkan vena dan arteri atau double lumen atau langsung pada daerah jantung atau vaskularitas jantung. Nah, untuk tata laksana yang selanjutnya adalah operasi dengan operasi pengambilan batu atau operasi transplantasi ginjal. Untuk komplikasi yang dapat disebabkan oleh CKD ini sendiri seperti hiperkalemia, perikarditis, efusi perikardial, tamponade jantung, hipertensi, anemia, penyakit tulang, dan malnutrisi. Untuk yang selanjutnya adalah studi kasus yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Rizky, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah studi kasus dari CKD. Seorang laki-laki usia 67 tahun memiliki riwayat hipertensi tidak terkontrol dalam 7 tahun terakhir. Fluktuasi tekanan darahnya 160-180 mm/Hg atau 100-120 mm/Hg. Ia menjalani hemodialisa sejak 4 tahun terakhir. Sesaat menjalani HD yang terakhir tanpa sesak, kedua tungkai kaki bengkak, piting edema derajat 3, posisi tidur semi-fowler. Frekuensi napas 24 kali per menit,
frekuensi nadi 100 kali per menit tubuh tampak anemis. Dalam 2 minggu terakhir, ia menjalani transfusi PRC 2 labu, hasil pemeriksaan HB-nya 8,2 gram per desiliter. Sudah 1 bulan terakhir nafsu makan menurun, sering mengeluh sesak, sering mengeluh sulit tidur, dan sulit berjalan karena kakinya bengkak. Dalam 1 bulan ini masuk IGD 2 kali karena kebutuhan oksigen bantuan yang meningkat. Untuk analisa datanya, yang pertama adalah masalah keperawatan pola nafas tidak efektif dengan DS-nya pasien sering mengeluh sesak, DO-nya saat menjalani HD yang terlihat tanpa sesak, pasien mengatakan posisi tidur semi-fowler, RR-nya 24 kali per menit dalam 1 bulan ini, masuk IGD 2 kali dikarenakan kebutuhan oksigennya yang meningkat. Untuk etiologinya, dari JKD, kondisi ginjal yang tidak mampu untuk mengekskresi asam, kemudian akan menyebabkan asidosis. Asidosis sendiri akan menyebabkan hiperventilasi, sehingga dari hiperventilasi itu mengakibatkan perubahan dari pola nafas sehingga pola nafas menjadi tidak efektif. Yang kedua yaitu perfusi perifer tidak efektif dengan DO-nya yaitu tubuh tampak anemis. Dalam 2 minggu terakhir ia menjalani transfusi PRC 2 labu, hasil pemeriksaan HB 8,2 gram per desiliter. Untuk etiologinya sendiri yaitu dari produksi eritropoietin yang menyebabkan rentang hidup eritrosit menjadi memendek. Dari rentang hidup eritrosit memendek itu akibatnya tubuh mengalami anemia, sehingga HB-nya itu menjadi turun. Sehingga dari anemia ini menyebabkan perfusi perifer menjadi tidak efektif. Yang ketiga yaitu hipervolemi dengan DO-nya RR 24 kali per menit, kedua tungkai kaki bengkak dengan titik edema derajat 3, DS-nya pasien sering mengeluh sesak, pasien mengeluh sulit berjalan karena kakinya bengkak. Untuk etiologinya sendiri dari JKD menyebabkan dari GFR, glomerulus filtration rate-nya menurun, sehingga menyebabkan tekanan arteri juga ikut menurun. Ketika tekanan arteri menurun, maka reninnya dia bisa meningkat, dan juga reabsorpsi natrium meningkat, sehingga dari reabsorpsi natrium yang meningkat menyebabkan edem, sehingga menyebabkan hipervolemi. Untuk prioritas diagnosa, yang pertama yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas dibuktikan dengan dyspnea RR 24 kali per menit dan dalam 1 bulan ini masuk IGD 2 kali karena kebutuhan oksigen bantuan yang meningkat. Yang kedua ada perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin dibuktikan dengan tubuh tampak anemis, menjalani transfusi PRC 2 labu dan HB 8,2. 3. Hipervolemi berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi dibuktikan dengan dyspnea, edem perifer, dan pasien mengeluh sulit berjalan karena kakinya bengkak. Dan berikut untuk intervensinya dari pola nafas tidak efektif untuk keluarannya yaitu pola nafas dengan derajat dyspnea menurun, kemanjangan fase ekspirasi menurun, dan frekuensi nafas membaik dengan intervensinya yaitu pemantauan respirasi. Untuk detailnya bisa dilihat di layar, bisa di next. Yang kedua, perfusi perifer tidak efektif dengan luarannya yaitu perfusi perifer dengan kriteria hasil denyut nadi perifer meningkat, warna kulit pucat menurun, dan pengisian kapiler membaik. Untuk intervensinya sendiri itu perawatan sirkulasi. Untuk yang ketiga ada hipervolemi dengan luaran keseimbangan cairan dengan kriteria hasil edem perifer menurun dan tekanan darah membaik. Dengan intervensinya yaitu manajemen hipervolemi. Bisa di next. Dan ini untuk implementasi dan juga evaluasinya. Untuk yang pertama, dari pola nafas tidak efektif dengan memonitor frekuensi irama, monitor takipnu, memalpasi kesemirisan ekspansi paru, dan hingga nomor 9 untuk evaluasinya, S-nya pasien mengatakan masih sesak nafas, O-nya pasien tampak sesak, pola nafas pasien tampak tidak bebas, irama nafas tidak teratur, dan frekuensi nafas 22 kali per menit. Untuk A-nya masalah belum teratasi dan B-nya intervensi dilanjutkan. Selanjutnya, untuk yang kedua, dari perfusi perifer tidak efektif, implementasinya meriksa sirkulasi perifer, identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi, hindari pemasangan infus, hindari pengukuran tekanan darah, hingga nomor 10 untuk evaluasinya, pasien mengatakan pusing dan kakinya bengkak, objektifnya kaki pasien bengkak dengan titik edema 3, CRT lebih dari 3 detik,
A-nya masalah belum teratasi, B-nya intervensi dilanjutkan. Yang ketiga, untuk hipervolemi, implementasinya meriksa tanda gejala hipervolemi, identifikasi hipervolemi, monitor status hemodinamik, evaluasinya S-nya pasien mengatakan kakinya bengkak, mengatakan sesak nafas, jumlah urin yang keluar hanya sedikit dalam sehari. O-nya terdapat edem pada kaki pasien, A-nya masalah tidak teratasi, intervensi dilanjutkan. Nah, berikut untuk penapisan kasus. Yang pertama penyakit dasar, ada kanker hingga kelainan kongenital berat untuk tiap poin bernilai skor 2. Untuk yang kedua penyakit komorbid, di sini masuk ke penyakit ginjal moderat dengan tiap poinnya itu 1 sehingga skornya itu 1. Bisa di next. Nah, ini untuk dari status fungsional pasien menggunakan status performa ECOG, Extend Cooperative Oncology Group, dan yang keempat kriteria lain yang perlu dipertimbangkan itu skor 1 untuk setiap kondisi. Bisa di next. Nah, dari pasien sendiri itu total skornya 2. Tadi karena dari pasien bisa untuk melakukan aktivitas sendiri, dan ini juga sering berkunjung ke IGD atau RS lebih dari 1 kali per bulan untuk di kasus yang sama dengan poin skornya 1 untuk total skornya itu 6. Sehingga untuk interpretasinya itu perlu konsep variatif dikarenakan untuk skornya lebih dari sama dengan 4. Nah, berikut daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Kasus 1 dari reguler 2 kelompok 1 maksudnya gitu. Ya, tadi kita sudah simak bersama. Jadi apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok 2, 3, dari kasus 2, 3, 4, dan 1, dari reguler 1, 2, 3, 4 tadi perwakilan itu sudah kita lihat ya, masing-masing sudah punya masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan sendiri, dan ada beberapa tadi penapisan paliatif, ada yang pakai 1, ada yang 2 gitu ya. Baik, kira-kira dari sini adakah feedback yang mungkin dari kelompok lain memberikan masukan atau pertanyaan pada kasus yang sudah dipresentasikan tadi? Silakan. Oh, nggak ada yang tanda. Nggak ada yang angkat tangan nih. Jadi sudah setuju semua dengan diagnosa keberatan yang diambil. Kalau kasus kalau teorinya saya rasa sudah di luar kepala ya. Sudah paham gitu ya bagaimana itu kardiak congestive heart failure, bagaimana itu cerebrospinal cardiovascular attack, kemudian demensia. Satu lagi tadi CKD gitu ya. Itu mudah-mudahan nanti bisa menambah referensi dari teman-teman sebelum nantinya sebagai bekal untuk ke pendidikan selanjutnya ya, pendidikan profesi. Oke, baik, dari kasus 1 itu ya kita bahas tadi. Itu kalau tidak salah tadi ada 3 diagnosa gitu ya. Pasiennya ini ada gagal ginjal kronis yang mungkin sudah 4 tahun dia sudah menjalani hemodialisa. Kemudian keluhannya pasiennya saat ini adalah sesak ya. Kemudian ekstremitasnya juga bengkak, dan karena HB-nya itu rendah, pasiennya anemi, HB-nya rendah ya, di bawah 10, sehingga untuk mencapai nilai HB yang normal, maka dia harus menjalani transfusi gitu. Transfusinya 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah tadi di kasusnya. Dan rata-rata kenapa kira-kira pasien pasien CKD itu anemi kira-kira?
ada yang bisa memberikan argumentasi kenapa pada pasien dengan CKD itu bisa HB-nya 8, 7 gitu. Ada sesak gitu. Kira-kira kenapa? Ya sudah PR saja kalau begitu saya nggak mau menjelaskan. Eh, untuk untuk diagnosa keperawatan yang pertama adalah pola nafas tidak efektif sesuai ya karena memang sesuai dengan keluhan pasien di sini pasiennya pun mengeluh sesak ya kemudian ekstremitasnya ada edema pasiennya terpasang eh, masal kanul enggak ya? Nah, terpasang oksigen ya, karena dia harus menjalani atau memenuhi kebutuhan oksigenasi ya, dan HD rutin juga ya 1 minggu 2 kali ya. Ini kasus seperti ini nanti banyak teman-teman jumpai di ruang unit hemodialisa nanti ketika profesi. Kemudian tadi ada hipervolumik ya, atau kelebihan volume cairan yang mana ketika pasien itu sudah menjalani hemodialisa, maka normalnya berat badannya berkurang ya, cairannya berkurang ya, sehingga diagnosa hipervolumik ini bisa teratasi gitu. Dari teman-teman lain, adakah argumentasi harusnya ada kemungkinan ada diagnosa keperawatan tambahan seperti A, B, C, atau seperti apa yang menurut persepsi teman-teman? Ya ada lagi, oke ya sudah. Kemudian skor paliatifnya tadi kalau tidak salah berapa ya 6 gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu kan ada beberapa penapisan dan di situ tuh menggunakan ekok juga ya. Kalau saya lihat ada ekoknya. Hmm, nggak bisa dibuka. Ya, jadi di situ tuh kalau misalkan dia nilainya lebih dari 4 atau sama dengan 4, maka dibutuhkan satu tindakan yang lebih ini ya kalau misalkan pasiennya dirawat di rumah sakit, maka dibutuhkan tindakan perawatan kolaboratif dengan tim paliatif ya. Ketika di pelayanan komunitas atau di rumah misalkan atau di hospice gitu ya, pasien yang tadinya mungkin sudah dalam indikasi paliatif di rumah sakit, maka akan ada edukasi yang diberikan kepada keluarga ya untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasien itu selama di rumah gitu. Jadi kalau misalkan pasiennya risiko sesak berulang, maka kita harus edukasi untuk bisa menyiapkan oksigen ya di rumah. Kemudian kalau misalkan dia beresiko adanya clotting atau apa batuk gitu ya, batuk atau clotting di area tracheostominya ya, maka kita bisa sarankan untuk bisa punya ya namanya alatnya suction portable gitu ya, sehingga pasien-pasien yang ada di rumah pun fungsi oksigenasi RW-nya, breathing-nya, sirkulasinya itu bisa terpenuhi ya. Oke. Kemudian tadi ada di kasus yang kedua, adalah apa tadi ya, head failure dan di situ khas sekali pasien-pasiennya ada kardiomegali. Kemudian ada sesak, ada kaki edema ya. Dan bisa kita lihat di situ ada faktor resikonya hipertensi ya. Jadi nanti teman-teman pelajari lagi, saya tidak jelaskan lagi bagaimana hipertensi, bagaimana diabetes itu bisa menyebabkan head failure ya, heart failure-nya dan beresiko meningkatkan cardiac output gitu ya. Cardiac output normalnya berapa? Cardiac output normalnya berapa? Nggak tahu lagi, PR ya. Oke, silakan dibaca PR-nya. Kemudian ada diagnosa ansietas ya. Nih sebelum ke ansietas, kalau kita lihat di sini ada masalah-masalah
biologi ya, yang mungkin lebih banyak juga di sini, meskipun kalau kita menguliti kasus ya, kalau dilihat secara komprehensif dari paliatif itu tidak hanya masalah biologi saja ya, tapi juga masalah psikologinya ya. Jadi ansietas sudah betul, tinggal nanti kita kembangkan itu kan ada sesak ya, ada alo ini pastinya, jadi ada hipervolumik juga ya. Nah, untuk mengangkat diagnosa hipervolumik jangan lupa teman-teman harus ada balance-nya ya. Nah, kalau misalkan di rumah bagaimana Bu? Kalau tidak ada balance cairan, inputnya berapa, keluarnya berapa, berarti dituliskan di data pendukungnya adalah tanda-tanda kelebihan volume cairan. Salah satunya adalah sesak ya, bisa jadi karena akut lung edem, kemudian kaki edema ya pada ekstremitas, tanda hipoalbumin, kemudian tanda-tanda penurunan output urin, ya, tanda atau dehidrasi. Nah, seperti itu tuh dilengkapi ya. Kemudian kasus yang berikutnya adalah CVA trombosis, yang mana pada pasien ini terjadi kelemahan ya pada ekstremitasnya. Dari riwayat apa ya CVA-nya tadi ya? Hipertensi, mungkin ya, hipertensi DM ya yang tidak terkontrol, kemudian ada hiperkolesterol, dan pasien ini ada mungkin ada kebutuhan. Kok tadi teman-teman angkat diagnosanya banyak banget gitu ya, tapi memang betul kalau kita lihat di sini pasiennya yang jelas ada gangguan fungsi cerebral ya, pola nafas tidak efektif ya. Kalau nyari akut mungkin datanya kalau dari slide saya mungkin kurang ya, kalau teman-teman lengkapi tadi mungkin ada nyeri akut, hambatan mobilitas fisik karena adanya kelemahan, dan resiko defisit nutrisi. Ya, dikatakan resiko karena kita harus tahu sebenarnya perubahan berat badan yang apa yang ada kemudian sebelum sakit itu berapa. Kalau dia lebih dari 10% maka sudah aktual ya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasiennya terpasang NGT. Oksigenasi tadi selama masih dalam tahap apa toleransi yang pasiennya dengan asalkan normasi bisa, maka diberikan dengan asalkan gitu ya. Jadi tadi ada ansietas juga itu pada kondisi psikologinya. Kemudian yang terakhir adalah pasien dengan demensia. Nah, ini real kasus yang pernah saya temui kira-kira sekitar 3 minggu yang lalu ya. Sebenarnya usianya 89 atau 90 begitu ya, atau ya sekitaran 88 sampai 89 itu. Kemudian kondisinya lemah ya, pasiennya ini suka sekali menarik-narik selang yang terpasang gitu ya, NGT ditarik, selang infus ditarik gitu ya, sehingga kebutuhan oksigenasi dan kebutuhan nutrisi terutama itu sudah pasiennya tidak mau makan, terpasang NGT dilepas sehingga semakin lemas ya. Siapa pasiennya akhirnya ini direstriksi gitu ya. Nah, ini di diagnosa di kasus yang keempat ini lebih banyak lagi pastinya ya diagnosa keperawatannya, dan salah satunya tadi yang diangkat sama teman-teman kelompok adalah nutrisi, mobilitas fisik, dan juga defisit perawatan diri gitu ya. Defisit perawatan dirinya mulai dari pasiennya kebutuhan toileting ya, kemudian dressing ya, kemudian untuk makan ya, itu dipenuhi ya, atau diangkat dengan diagnosa defisit perawatan diri ya. Kemudian gangguan mobilitas fisik tadi juga betul ya, karena adanya kelemahan ya pada ekstremitas yang mungkin kalau misalkan kita bisa melakukan kolaborasi lebih jauh dengan fisioterapi mungkin gitu, atau KFR ya, itu ada latihan-latihan khusus yang bisa diajarkan ya pada pasien-pasien seperti ini immobile, supaya tidak terjadi kalau ada imobilisasi, risiko terjadi ulkus lebih tinggi ya, risiko terjadi luka lecet pada kulit lebih tinggi. Kemudian risiko atrofi atau kelemahan otot itu juga. Kontraktur itu apa? Kekakuan pada sendi yang mengakibatkan badannya terasa capek semua, sakit semua gitu ya, sehingga perlu dilakukan
room ya istilahnya begitu ya, untuk mengurangi resiko-resiko tadi. Dan kalau ada latihan tertentu bisa meningkatkan kekuatan otot, itu biasanya kita minta tolong atau kolaborasinya ke fisioterapinya gitu ya. Itu. Jadi untuk 4 kasus tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompoknya, mulai dari HF, CKD, CCA, dan demensia itu sebenarnya punya karakter masing-masing ya. Namun ketika kita menjumpai dalam konteks paliatif, ya rata-rata sesak, nyeri, dan defisit nutrisi, gangguan mobilitas fisik ya. Apalagi yang terakhir tadi demensia itu ada resiko jatuh ya. Sebenarnya pasiennya itu kalau kita kaji dengan skala apa resiko jatuh kalau pada kondisi dewasa, skala Morsel ya. Jadi nanti teman-teman cek, teman-teman lihat ya. Jadi supaya tidak terpatok pada kondisi kasus yang diberikan gitu. Jadi kita berkembang kalau ada instrumen yang bisa digunakan ya kita pakai. Nah, termasuk juga dalam penapisan paliatif tadi ya. Kalau yang kemarin itu ada penapisan paliatif itu sudah kombinasi ya dari beberapa apa teori yang ada. Nah, ada juga tadi teman-teman yang pakai Edmonton Symptom atau ESAS ya, yang tadi nggak tahu interpretasinya tidak disebutkan juga di situ. Ya, jadi semakin itu dari skor 0 sampai 10 ya, semakin tinggi maka kebutuhannya terhadap masing-masing item apakah nyeri, nutrisi dan lain-lain itu juga semakin besar ya. Sehingga tidak hanya sekedar mengkaji, tidak hanya sekedar menilai dengan screening ya, tapi juga kita bisa menyiapkan kira-kira apa sih intervensi keperawatan yang bisa kita berikan untuk pasien dengan kondisi tersebut. Saya rasa begitu. Oke. Ada yang ingin menambahkan dari kasus yang sudah disampaikan teman-teman atau ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Nurse, saya izin menjawab pertanyaan yang CKD tadi, boleh? Ya, Nurse. Iya, oke. Untuk tadi kan kita membahas kenapa dari pasien CKD itu bisa mengalami anemia. Untuk berdasarkan kelompok kami itu menganalisa datanya dikarenakan ada defisiensi dari produksi hormon eritropoietin sehingga menyebabkan eritrosit itu menjadi berkurang dan menyebabkan anemia. Iya, betul. Ya, betul sekali. Jadi memang salah satu fungsi ginjal itu kan sebagai tempat metabolisme ya. Atau kita ingat istilahnya ada hematopoiesis ya. Hematopoiesis itu adalah proses pembentukan sel darah merah ya, dan juga komponen seluler yang lainnya. Nah, sehingga salah satunya ada di ginjal ya, tidak hanya di sumsum tulang, tidak hanya di hepat, tapi juga di ginjalnya. Dan di situ ada yang namanya eritropoietin yang berfungsi sebagai mengatur metabolisme sel darah merah. Sehingga nanti kalau teman-teman menjumpai pasien dengan CKD, ya, pertama dia tidak boleh minum banyak-banyak gitu ya. Yang kedua pasiennya anemi ya. Jadi anemia seperti yang disebutkan tadi temennya itu, dan ada beberapa indikasi ya yang memang dia harus menjalani transfusi. Kalau dia HB-nya di bawah 10 ya, tidak bisa naik dengan intervensi suplemen oral, tidak bisa naik HB-nya dengan makan, maka direkomendasikan untuk diberikan transfusi. Ya, terima kasih sudah dibantu menjawab. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Untuk keselamatan pasien, kuliahnya jam berapa teman-teman? Jam 9.40 benar untuk rek 1 sama 2. Oh, baik. Ini ya, luring ya? Dari Nurse. Ya, sudah. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, mungkin saya rasa bisa dicukupkan untuk pertemuan hari ini. Teman-teman bisa menyiapkan untuk perkuliahan selanjutnya, gitu. Dan tadi yang PPT sama yang makalahnya nanti diupload di VLM ya. Saya buatkan roomnya maksimal diuploadnya sampai minggu depan ya. Jadi misalkan ada yang ingin direvisi silakan, atau ingin diperbaiki silakan. Dan jangan lupa dilengkapi nama anggota kelompoknya. Saya rasa begitu. Sudah?
pas ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Nas. kasih, Nas. Terima kasih.